Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita melanjutkan pembahasan tentang masalah tasawuf. Bagaimana kita memanajemen hati kita, bagaimana kita mengatur hati kita agar supaya apa yang kita lakukan, amaliyah yang kita lakukan itu bisa sempurna dan bisa menjadikan sarana bagi kita untuk menuju ke ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena yang seperti sebelumnya sudah kita bahas, ketika kita ingin mendekatkan diri kita kepada Allah, tapi cara yang kita lakukan salah, atau manajemen hati kita tidak betul, atau kita membiarkan penyakit-penyakit hati di hati kita bertambah kuat, maka sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang mengerikan kalau kita ini merasa kita dekat kepada Allah padahal kita menjauh. Nah, rasa ini dari mana? Rasa ini dari hawa nafsu kita sendiri yang memberikan perasaan seolah-olah kita telah mencapai derajat tertentu di sisi Allah, yang menjadikan diri kita seolah-olah sudah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridhonya, padahal sesungguhnya kita jauh dari Allah. Nah, maka itu Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Idrus dalam kitabnya Idhah Asrar Ulumil Mukarrabin menjelaskan kepada kita tentang hal-hal yang perlu kita ketahui agar supaya kita mengerti dan memahami mana yang harus kita lakukan, mana yang harus kita tinggalkan, dan juga kita mengerti mana musuh kita dan bagaimana gerak-gerik musuh kita, sehingga kita bisa mewaspadainya sebelum mereka kuat menguasai hati kita. Orang kalau mengalahkan musuh itu kan harus mengetahui dan mengenal musuhnya. Kalau misalkan dia memerangi suatu kaum, ya misalkan satu pasukan memerangi pasukan musuh, sebelum perang terjadi kan mesti ada mata-mata untuk mengetahui kekuatan musuh. Bahkan strateginya apa? Bahkan dilihat juga sebelumnya ketika dia perang melawan negara lain atau pasukan lain seperti apa perangnya. Kan seperti itu. Nah, yang kita lakukan adalah perang melawan hawa nafsu yang ada di dalam hati kita. Maka kita tidak bisa memenangkan peperangan melawan hawa nafsu itu kalau kita tidak mengenal hawanya kita sendiri. Maka itu dijelaskan sama beliau ciri-cirinya dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita sampai ke masalah tentang masalah sifat yang hanya khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang salik, orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah, mereka menjauhi sifat-sifat tersebut. Jadi menuhankan dirinya sendiri, bukan secara tauhid, bukan secara akidah, tapi dia menganggap dirinya adalah orang yang berkuasa. Bahkan dia menganggap dirinya menguasai dirinya. Bagaimana dirinya menguasai dirinya? Maksudnya begini, kita ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala qudrah, kekuatan, kemampuan. Kita mampu berbicara, kita mampu berpikir, kita mampu mendengar, mampu berjalan, dan mampu melakukan apa saja yang kita inginkan. Kenapa? Karena Allah yang menghendaki dan Allah memberikan kekuatan kita tersebut. Tapi ketika kita menganggap bahwa diri kita lah yang melakukan dan diri kita lah yang menguasai diri kita, atau kita menguasai zahir dan batin kita, hingga timbullah rasa sombong, timbullah rasa berkuasa, merasa kuasa. Dan ini merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana sifat Allah sombong? Allah ini berhak untuk sombong karena Allah yang menciptakan segala sesuatu, Allah yang maha dari segala maha. Nah, kalau kita manusia menyombongkan diri, apanya yang disombongkan, sedangkan
kekuatan kita untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan itu karena Allah yang memberikan kekuatannya. Dan ketika Allah tidak menghendaki kekuatan tersebut dari diri kita, maka kita tidak mampu melakukan apapun. Karena kalau kita mampu mengendalikan diri kita sendiri, mampu mengatur diri kita sekehendak yang kita inginkan, maka kan tidak ada orang yang, mohon maaf, orang yang cacat, orang yang bisu, orang yang buta, orang yang tuli, orang yang lumpuh, kan tidak ada. Kan tidak ada orang yang kepingin punya penyakit seperti itu atau keterbatasan seperti itu. Nah, kenapa kok ada? Karena mereka dicabut kemampuan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita merasa bahwa saya telah mengendalikan diri saya orang yang orang yang mampu untuk mengendalikan diri saya, atau diriku adalah apa yang aku kuasai, ya, maka ini akan muncul rasa sombong di hatinya dia. Nah, kemudian ketika kita sudah melakukan perjalanan atau kajian tasawuf, kita ngaji tasawuf, kita belajar tasawuf, begitu juga muncul di hati kita rasa mulia, rasa lebih dari orang lain, karena kita telah mengarungi lautan dan dunia tasawuf. Kita merasa lebih dari orang yang hanya belajarnya mungkin belajar cuma bab sholat atau bab wudu atau bab yang lain, dan kita merasa lebih istimewa dari orang-orang tersebut. Ini juga termasuk penyakit. Toh kita tidak akan punya kemampuan untuk bertasawuf kecuali Allah menghendakinya. Satu. Yang kedua, fungsi dari kajian tasawuf itu kan memanajemen hati untuk menekan hawa nafsu dan menghilangkan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh hawa nafsu. Kalau misalkan kita belajar ilmu tasawuf, kemudian kita merasa eksklusif, merasa lebih dari orang lain yang tidak belajar ilmu tasawuf, atau kita merasa lebih mulia dari siapapun, dan kita merasa sudah mendapatkan sesuatu, mendapatkan ma'rifat atau apalah namanya, maka berarti kan kajian kita, ngajinya kita tasawuf itu kan gagal. Karena kita punya ujub, berarti kita punya penyakit hati. Apalagi kita tunjukkan sama orang lain dan kita memandang rendah orang lain yang tidak mengkaji tasawuf. Sama saja kita dengan sombong, membiarkan penyakit hati yang namanya sombong di hati kita, sedangkan kita belajar tasawuf kan gunanya untuk membersihkan itu semua. Berarti ngajinya gagal. Nah, sifat-sifat inilah yang dihindarkan oleh orang-orang yang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dikatakan oleh beliau Habib Muhammad bin Abdul Wahid terus dikatakan wa min hauna yaqa ghalat li katsirin minan nas. Banyak kesalahan-kesalahan dari orang-orang yang mereka berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi bitarafu'i 'alan nasi fil 'uluwi 'alal ibad. Tapi merasa dia lebih tinggi dari orang lain, lebih eksklusif, ya, lebih lebih mulia dengan kajian yang dia kaji tersebut, yaitu ilmu tasawuf ini. Padahal kalau kita ngaji ilmu tasawuf saja tanpa diimbangi dengan ilmu fikih dan tauhid kan ya juga percuma sih. Ya. Nah, kemudian akhirnya lambat laun dia merasa lebih dari orang lain, dan dia lebih mampu dari orang lain dan lebih berkuasa dari orang lain, merasa lebih hebat dari orang lain, padahal tidak ada yang maha hebat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah kita bahas tadi kan, apa sih kehebatan kita ini manusia? Kita ini tidak mampu mengendalikan diri kita. Kita tidak bisa mengendalikan diri kita sekeinginan dan sekehendak kita kecuali Allah yang memberikan kemampuan itu kepada kita. Allah yang memberikan kemampuan tersebut kepada kita. Jadi kita tidak mampu untuk melakukan apa yang kita inginkan. Nah, ketika orang tersebut merasa sudah mencapai derajat tertentu dan dia merasa lebih mulia dari orang lain, dan dia merasa
kelasnya sudah berbeda dari orang-orang kebanyakan. Nah ini sebetulnya dia tidak mendekat kepada Allah, malah menjauh. Nah inilah hal-hal yang dihindari oleh orang-orang yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Yang sebelumnya sudah kita bahas panjang lebar tentang beberapa hal yang selain itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah kemudian wa ma'a dzalika yad'una zuhd wa tashabbuh bi ahwali shalihin. Mereka ngaku-ngaku sebagai orang yang zuhud. Mereka ngaku-ngaku sebagai orang yang zuhud dan mereka menyerupai dengan keadaan atau menyerupai dengan profil orang-orang saleh. Ya, baik secara zahirnya atau kelakuannya dia, misalkan zahir maksudnya pakaiannya, kemudian secara omongannya atau bicaranya. Kadang-kadang ada orang-orang tertentu yang menganggap kalau bicara sesuatu yang aneh atau yang tidak bisa dipahami omongan tersebut, maka ini menunjukkan derajat dia telah tinggi di sisi Allah. Hingga ada istilah, kalau kamu tidak mampu memahami omongan tersebut, berarti derajat kamu masih rendah dalam kajian, atau derajat kamu masih di bawah orang tersebut. Loh, ini aneh justru. Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat ini kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan kemudian Nabi kita meneruskan kepada dzurriyyahnya dan para sahabatnya, dan kemudian kepada tabi'in dan seterusnya. Ini semua mampu kita pahami sebagai manusia normal, bukan sesuatu yang sulit dan susah. Tidak mungkin Allah memberikan satu syariat, satu ketentuan Allah yang susah dipahami untuk kita sebagai manusia yang normal. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ada hal-hal yang sebetulnya tidak perlu kita kaji, hal-hal yang di luar itu yang tidak mampu kita kaji karena kita hanya manusia yang terbatas. Misalkan masalah roh. Ya, Allah sendiri berfirman masalah roh ini kan. Allah memberikan pengetahuan hanya sedikit tentang masalah roh. Dan itu tidak penting bagi kita sebetulnya tentang masalah roh. Yang penting bagi kita adalah apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan apapun yang dibawa oleh Nabi kita kepada kita, yang diteruskan kepada dzurriyyahnya Nabi, kemudian kepada sahabat juga, dan kemudian diteruskan kepada tabi'in, terus lanjut sampai para ulama kita pada zaman sekarang. Ini semua adalah ilmu yang mudah untuk dipahami dan bisa kita pahami. Maka aneh kalau ada orang yang berbicara dengan kata-kata yang susah dipahami terus menandakan bahwa orang tersebut sudah tinggi derajatnya di sisi Allah. Aneh kan? Tidak bisa seperti itu. Loh, tapi ada orang-orang yang berbicara dengan bicara-bicara yang tidak mampu kita pahami pembicaraan tersebut. Itu biasanya dilakukan oleh orang-orang jadab. Orang-orang jadab ini, mereka ini sudah tenggelam dengan lautan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mereka dimabuk cinta kepada Allah, maka keluarlah ungkapan-ungkapan dari perasaan hati yang penuh dengan cinta, dan ucapan ini adalah ucapan rasa, dzoknya hatinya dia, yang tidak mungkin memang kita bisa pahami. Rasa di hati. Begini aja modalnya. Suami istri. Kadang sang suami ketika istri mengungkapkan isi hati, sang suami tidak paham apa sih maksudnya. Betul tidak? Maksudnya apa sih? Ketika si istri mengungkapkan, aku kepikirnya begini, hatiku ini merasa gini, atau begini. Kadang kita tidak memahami. Atau misalkan kadang-kadang istri protes, hatiku kok kurang senang. Loh kenapa? Coba gambarkan rasa tidak senangmu itu. Karena tidak bisa digambarkan juga. Karena masalah rasa. Begitu juga suami merasa tidak senang, atau suami merasa tidak serak hatinya. Coba ceritakan tentang serak ini. Rasa itu tidak bisa dibicarakan dan didetailkan, karena rasa setiap orang itu pasti berbeda. Kita hanya bisa menggambarkan saja. Tapi kalau untuk yang persisnya 100% harus seperti itu, tidak bisa. Nah, kemudian orang-orang jadab ini yang sudah tenggelam dengan mahabbah dan cinta, mereka mengungkapkan rasa. Dan kita sebagai orang yang berbeda dengan beliaunya, kita tidak akan mampu memahaminya memang. Dan kita tidak diminta untuk memahami.
Kita tidak diminta untuk memahami jadabnya seseorang atau rasa mahabbah atau dimabuk cintanya seseorang. Kita tidak diperintah untuk memahaminya. Yang kita diperintahkan untuk memahami adalah masalah-masalah yang wajib kita lakukan. Kita wajib untuk memahami bagaimana caranya sholat yang benar, bagaimana caranya wudhu yang benar, bagaimana nambahkan sunnah di amal wajib kita, bagaimana caranya hidup sesuai dengan aturan Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana kita memperbanyak amaliyah ibadah kita. Bagaimana kita bisa memperbanyak zikrullah, sholawat, dan istighfar, dan apapun dengan cara yang benar. Ini yang wajib kita ketahui dan harus kita ketahui. Ya, kalau masalah-masalah seperti itu ketika kita sudah sampai masanya, kalau memang kita betul-betul jalannya seperti itu, jalannya sesuai dengan aturan-aturan syariatnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka lambat laun Allah akan membukakan hijab kepada kita. Dan ketika Allah membukakan hijab kepada kita, maka kita akan mencapai derajat ma'rifat, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak akan mengenalkan kepada kita kecuali kita mendekat kepadanya. Dan ketika orang itu sudah merasakan ma'rifat, kelezatan kema'rifatan kepada Allah, ketika terbukanya hijab, maka orang tersebut malah lebih giat dan lebih semangat dan lebih lagi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang wajib maupun yang sunnah. Nah, jadi kalau ada orang mengatakan saya telah ma'rifat dan tidak lagi melakukan hal yang syariat, ini aneh juga. Justru orang kalau sudah dibuka hijab, maka dia tambah menggebu-gebu dalam ibadah, karena dia merasakan kelezatannya lagi. Kita kalau tidak merasakan hasil terhadap sesuatu, maka kita akan mengerjakannya kan biasa-biasa. Contoh begini, kita bekerja, ya bekerja. Pekerjaan yang bukan ikut orang, tapi pekerjaan misalkan kita membuat sesuatu yang kita tidak begitu yakin tentang hasil kerjaan kita ini apakah ada nilainya atau tidak. Misalkan kita bikin karya seni atau apa, katakan begitu. Kita bikin dengan rumit apa segala macam. Dengan kita bikinnya itu tidak yakin bahwa, belum yakin bahwa ini akan booming atau ini akan mempunyai harga jual yang tinggi, nilai yang tinggi. Begitu kita selesai bikin, kemudian kita perkenalkan benda tersebut atau hasil karya kita mungkin di media sosial, orang banyak melihat dan banyak yang like dan banyak yang pesan. Tahu-tahu booming. Tahu-tahu booming. Nah, ketika booming tersebut, apakah kita merasa puas dan cukup seperti itu? Enggak kan? Booming laku keras. Misalkan dia membuat terbatas 10 biji atau langsung laku keras dan banyak permintaan misalkan. Maka ketika dia tahu bahwa ini diterima di masyarakat, bahwa benda dan karya seninya itu diterima oleh masyarakat banyak dan menjadi viral di mana-mana, otomatis dia akan berusaha membuat yang lebih banyak dan lebih semangat. Iya kan? Nah, begitu juga orang kalau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia dengan ibadahnya tersebut belum merasakan kelezatan ibadah, belum merasakan dari hasil ibadah yang dia lakukan tersebut dengan kelezatannya dan kenikmatan ibadah itu. Nah, ketika lambat laun Allah Subhanahu wa taala membukakan hijab dan merasakan dia itu kelezatan dari ibadah karena efek hijab tadi terbuka, maka dia justru semakin menggebu-gebu lagi dalam ibadah, semakin giat dalam ibadah, bahkan ditingkatkan ibadah tersebut lebih dari yang sebelum-sebelumnya. Kenapa? Karena sudah merasakan kelezatannya, merasakan hasilnya, merasakan efeknya, dan dia akhirnya menjadi kecanduan dalam ibadah. Itulah yang mestinya dilakukan oleh orang-orang yang mengatakan bahwa dia telah mencapai ma'rifat. Ya. Jadi harus dibedakan dengan jadab tadi. Ya, kalau jadab itu orang yang tenggelam dengan mabuk cinta kepada Allah hingga laksana orang yang mabuk. Dan orang yang mabuk ini dia tidak bisa mengontrol lagi dirinya. Dan kita tidak bisa meniru jadabnya seseorang. Nah, kemudian dosa aku tak kepingin jadab, tidak bisa kan? Tidak bisa kan seperti itu.
Nah, kemudian orang yang seperti itu mereka akan tersesat jalannya. Fatakhabbatuna fi sulukihim. Fatakhabbatun fi sulukihim. Terus gak karuan, malah gak karuan dia. Orang yang seperti itu malah dia gak karuan dan merusak amal-amalnya, dan yang terjadi lagi apa? Haitsu la yash'ur wa tusid a'malahum wa min haitsu la yash'ur. Dia tidak paham, tidak nyadari kalau rusak sudah amal-amalnya dia. Jadi apa yang dia lakukan ini sudah kacau balau. Tapi dia merasa bahwa yang saya lakukan ini benar. Orang kalau sudah merasa benar, padahal salah, itu susah dibilangi. Itu kan logikanya begitu sudah. Memang fakta kan. Orang kalau pede dengan sesuatu dan dia menganggap dirinya benar, dibilang itu susah. Kecuali mungkin yang bilang ini orang yang dianggap lebih tinggi dari dia. Tapi kalau yang bilang itu sebaya atau siapalah, susah. Yang sudah pernah saya contohkan ya. Orang dari Ngawi mau ke Jakarta naik mobil, masuk tol dia lewat jalur Nganjuk. Harusnya kalau mau ke Jakarta masuk tol lewat jalurnya jalur Sragen, ya kan? Ini enggak, saya mau ke Jakarta lewat Ngawi, apa lewat Nganjuk. Dikasih tahu, keliru sampai belok ya. Enggak, ini bener ini jalan pintas nih. Kenapa? Pede, merasa dia benar. Wah, itu sampai 12 tahun jebus sampai Surabaya. Loh, kok sampai Surabaya? Ternyata salah. Sudah melalui perjalanan yang panjang, datanya keliru. Nah, ini orang yang merasa benar, pede dengan merasa benar tadi, ini susah untuk dibilangi, kecuali yang bilangnya orang yang lebih tinggi dari dia, yang dianggap lebih tinggi dari dia, bisa. Oh enggak, ini keliru, putar balik sekarang. Oh enggak, berbalik ya. Nah, maka itu jangan sampai kita merasa benar yang salah. Kalau merasa benar, ya yang benar. Kalau kita merasa benar boleh enggak? Kalau kita merasa benar dengan kita mengikuti ulama-ulama yang benar, ya memang benar. Kita merasa benar, kenapa? Karena ada gandolannya. Gandolannya ulama yang benar. Kalau ulama-ulama yang benar kita gandol mereka, dan kita mengaitkan benar ini dengan apa yang dawuhnya beliau-beliau tersebut, ya benar memang. Merasa benar? Iya. Tidak boleh kan merasa benar. Kalau merasa benar yang salah ini tidak boleh. Kalau merasa benar yang benar, ya tidak apa-apa dong. Ya memang harus begitu. Kayak kita dengan Islam lah. Kita harus yakin Islam ini agama yang benar. Bukan kita merasa benar terhadap Islam ini berarti sesuatu yang salah. Enggak dong. Kalau kita merasa Islam ini bukan agama yang paling benar, masih ada semua agama-agama itu semua benar. Misal ada pengertian seperti itu, atau pemahaman seperti itu, semua agama itu benar. Bukan Islam toh. Karena kita tidak boleh dong sebagai orang Islam merasa paling benar sendiri dari agama-agama yang lain. Salah, keliru, murtad ini orang. Saya yakin bahwa saya benar karena saya Islam, dan saya yakin Islam itu maha benar. Dah. Karena Allah meridhoi Islam. Ya, Allah meridhoi Islam sebagai agama yang diridhoi Allah SWT adalah Islam. Maka tidak bisa kita mengatakan bahwa jangan merasa lebih benar dari yang lain, tidak bisa seperti itu. Kalau sesuatu yang memang benar, ya kita harus merasa benar. Kan zaman sekarang lagi musim itu orang mengatakan sesuatu yang benar, kemudian dijawab jangan merasa sok benar. Loh, kalau sesuatu yang benar, kenapa kita harus mengatakan itu salah? Kalau sesuatu yang benar, kenapa kita harus merasa salah? Benar kok. Nah, sedangkan kebenaran itu bagaimana caranya? Kebenaran adalah yang sesuai dengan Quran dan Sunnah dan ulama yang mengikuti Quran dan Sunnah. Itulah kebenaran. Nah, kemudian jadi tadi kalau misalkan dia rusak sudah amalnya dan tidak kroso dia dengan amal yang sudah rusak tadi, membahayakan imannya dia, membahayakan akidahnya dia, membahayakan amalnya dia. Nah, dan orang-orang tersebut menjadi orang yang rugi, dan medeninya lagi atau menakutkannya lagi, dia
menjadi orang yang rugi tapi ketahuannya nanti, bukan sekarang. Kayak orang berbisnis, bisnisnya tadi itu sudah bisnis yang merugi, tapi dia belum menyadari kerugian tersebut sampai betul-betul habis. Baru dia menyadari, oh selama ini coba saya tidak melakukan investasi ini ya. Selama ini coba saya alihkan investasi saya ke sini. Tapi sudah terlanjur, hartanya habis. Nah ini kan materi kan kayak gitu tuh. Maka itu dari sekarang kita sadarkan diri kita dengan kita mengikuti ulama yang benar. Kita sadarkan jiwa kita, hati kita, ketika kita memang ingin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar. Nah. Kemudian maka perhatikanlah wahai saudaraku, fa yatalamma hayyul akh hadha sir fa innahu asasu tariqul haqqi ta'ala. Perhatikanlah rahasia ini wahai saudara, katanya beliau Habib Muhammad. Karena ini adalah pokok landasan daripada jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Thariqah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara seperti itu. Kita tidak bisa mencapai, sekali lagi, tidak bisa kita mencapai keridhaan Allah kecuali dengan jalan yang sesuai aturannya. Dan kita mendekatkan diri kepada Allah dengan amal dohir tok itu tidak bisa. Walaupun gugur kewajiban, amal dohir itu menggugurkan kewajiban, tapi apakah mendekatkan? Menggugurkan kewajiban itu belum tentu mendekatkan. Nah, kalau orang mendekatkan dirinya kepada Allah, pasti orang itu menggugurkan kewajiban, telah menggugurkan kewajiban. Artinya begini, orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan batiniahnya dia, manajemen hatinya dia, tapi dia tidak melakukan kewajiban zahiriyah, maka orang tersebut mustahil mendekatkan diri kepada Allah. Tidak mungkin terjadi. Nah, orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah dengan amaliyah zahiriyah saja, yaitu melaksanakan kewajiban tanpa memanajemen hatinya dan tanpa mengatur hatinya dia, tanpa mengatur batiniahnya dia, maka orang tersebut hanya gugur kewajiban tapi belum tentu dia dekat sama Allah. Jadi orang yang dekat sama Allah pastilah orang tersebut menunaikan kewajiban, bukan meninggalkan kewajiban. Bukan orang yang sudah dekat berarti sudah cukup kewajibannya, kan enggak juga. Ya. Kemudian karena Allah Subhanahu wa taala itu dengan sifat-sifat yang kita bahas sebelumnya, sifat menuhankan dirinya kita sendiri, sifat merasa berkuasa atas diri kita, kemudian sifat-sifat sombong dan segala macam, itu hanya berhak Allah yang menyandang, hanya berhak Allah yang mempunyainya itu. Karena Allah maha dari segala maha, Allah maha berkuasa, Allah maha esa, maha tunggal, maha besar, maha sempurna, maha segala macam. Maka berhak Allah dengan sifat-sifat itu. Nah, kita manusia apa yang kita banggakan? Dan itu bisa merusak jalannya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan ruwiya anna Rabb ta'ala anzala fi ba'dil kutub tafarrad Allah bil kamal wa qadari ghairi bin nuqsan. Allah Subhanahu wa taala itu maha sendiri dengan kesempurnaan dan tidak ada yang sempurna selain Allah. Kemahasempurnaan hanya mutlak milik Allah, tanpa ada yang lain. Tanpa ada yang lain. Ya. Kesempurnaan, kemahasempurnaan hanya milik Allah, tanpa ada yang lain. Dan Allah telah menakdirkan dan telah menentukan li ghairihi bin nuqsan, selain Allah dengan serba kekurangan, ketidaksempurnaan. Ketidaksempurnaan, banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, sehebat apapun makhluk pasti mati. Contohnya, sehebat apapun makhluk pasti membutuhkan sarana untuk hidup. Ya kan? Tidak ada makhluk yang tidak membutuhkan sarana untuk hidup. Apa coba? Tidak ada. Bahkan Allah menciptakan, kalau kita mempelajari ilmu, anggaplah biologi atau apa gitu ya, Allah menciptakan ada makhluk-makhluk kecil yang tidak terlihat dengan mata. Dan makhluk-makhluk ini hidup di sel-sel kulit kita, dan hidupnya dia, makannya dia, penunjang hidupnya dia memakan sel mati kulit kita. Subhanallah. Sel mati kulit kita ini menjadi makanannya bakteri-bakteri atau mikroorganisme tadi itu, benda yang makhluk-makhluk yang paling kecil tadi. Mereka hidupnya dari situ.
Jadi segala makhluk yang Allah ciptakan membutuhkan sarana untuk hidup, membutuhkan penunjang untuk hidupnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala Hayyul la yamut, Maha hidup. Allah tidak membutuhkan apapun untuk hidupnya. Fal ulu khas lillahi wahidil qahhar, dan maha tinggi itu hanya khusus bagi Allah Subhanahu wa taala yang maha tunggal dan maha perkasa, maha berkuasa. Laisa li ahad sabil ila syai'in minhu, dan tidak ada kemungkinan apapun atau tidak ada kesempatan apapun bagi makhluknya. Tidak ada satupun makhluk yang mempunyai kesempatan untuk menjadi yang sempurna atau paling sempurna, maha sempurna, mungkin tidak akan terjadi. Fa'anta ayyuhal akh wahid minal ibad, dan kau wahai saudaraku salah satu dari hamba-hamba Allah. Nah, ketika engkau fa'in kunta dha fadilah fa'aula fadailuka an ta'rif qadar nafsa. Kalau engkau mempunyai kemuliaan, maka yang lebih utama untuk kemuliaanmu ini adalah engkau mengetahui dirimu. Karena man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya. Mengenal diri dalam arti apa? Mengenal nuksonnya, mengenal kekurangan serba kekurangannya dan ketidaksempurnaannya, dan maka dia akan mengenal yang maha sempurna yang menciptakannya dia. Ketika kita merasa bahwa kita tidak mampu melakukan sesuatu yang kita inginkan, maka sadarilah bahwa kita inilah makhluk. Inilah kita yang memang kita tidak bisa menyempurnakan dan kita tidak bisa menjadi Tuhan bagi diri kita sendiri ya. Dan maka kenalilah yang menjadikan diri kita ini ada dan hidup, dan yang menjadikan dan menentukan kita mampu atau tidak mampu. Maka itu barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia pasti mengenal Allah. Dalam arti mengenal dirinya, nyadari bagaimana lemah dan tidak mampunya kita sebagai makhluk. Nah, ini kita di sini kedatangan tamu Habib Fahmi Al-Attas, beliau Ma'had Babul Khairat di Lawang, dan Ma'had beliau Masya Allah banyak santri-santri mancanegara juga, dan mungkin kita bisa mendengarkan sepatah dua kata dari beliau untuk menambahkan ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini. Semoga bisa lebih menjadikan manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.